Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Mujahidin yang saya cintai, dan para pendengar radio Suara Perak Jaya dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya untuk tujuan yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang diberkati dimanapun kita berada, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita masuk pada Kitabul Aiman wan Nuzur. Ya, al-aiman jamak kata yamin, wan nuzur jamak kata nadhr. Apa itu al-aiman? Al-aimanu lughatan jam'u yamin. Yamin itu artinya sumpah, Bapak Ibu. Ya, seseorang bersumpah, demi Allah saya akan melakukan ini. Nah, ini akan kita bahas. Banyak orang bersumpah demi Allah, berjanji demi Allah, tapi tidak menepati. Nah, ini apa yang mesti dilakukan? Ini akan kita bahas pada malam hari ini. Wa syar'an, menurut istilah, yamin itu tauqidu syai'il mahlufi alaihi, menguatkan. Tauqid itu menguatkan, menegaskan. Asyai'il mahlufi alaihi, sesuatu yang disumpahi. Bidzikri ismillah, dengan menyebut nama Allah, au sifatin min sifatihi, atau salah satu sifat Allah. Wallahi saya akan melakukan begini, atau demi wajah Allah saya akan melakukan itu. Ya, kalau demi Ka'bah boleh enggak? Demi Ka'bah saya akan makan nasi goreng, begitu boleh enggak? Enggak boleh nggih. Kenapa enggak boleh? Ka'bah kan suci. Halo? Boleh apa enggak? Dalam? Enggak boleh. Ka'bah makhluk, ya. Demi Ka'bah berarti syirik kita. Ya, jadi demi Rabbnya Ka'bah enggak menjadi masalah. Demi Nabi boleh? Enggak boleh juga, ya. Jadi yang namanya sumpah itu harus hanya dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Ka'bah, demi Nabi, demi Jibril, demi Mikael, itu semua syirik. Ya, Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Ya, seperti itu. Sekarang aqsamul yamin, macam-macam sumpah. Tanqasimul yaminu min haitsu in'iqadiha wa adamin iqadiha ila thalathati aqsam. Sumpah jika dilihat dari
benar tidaknya, terjadi atau tidaknya terbagi menjadi 3. Pertama, al-yaminul laghwu, sumpah yang tidak ada maksud, yaitu sumpah yang seseorang mengucapkannya nggak ada maksud bersumpah. Kalau di kita mungkin jarang terjadi, tapi kalau orang-orang Arab itu biasa, wallahi ya akhi ana ma adri. Ketika ditanya, hal anta ta'lam hadzal rajul alladzi jaa'a anifan, wallahi la adri. Jadi dikit-dikit wallah, dikit-dikit la wallah. Itu orang Arab biasa, tapi kita kan enggak. Ya. Paling kita ya Allah ya Karim, tapi itu kan bukan sumpah kan? Jadi itu. Jadi al-yaminul laghwu adalah sumpah yang tidak ada maksudnya. Wa huwal halifu, yaitu sumpah min ghairi qasdil yamin, tanpa ada maksud bersumpah. Seperti orang ngomong la wallah, bala wallah. Ya, jadi dia mengucapkan wallahi cuma sebagai kata-kata, tidak ada niatan bersumpah. Nah, ini tidak dihukumi sebagai sumpah, ya, dan tidak berdosa, karena memang ini adalah suatu perkataan. Dalam surat Al-Maidah 89 Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. La yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum kalian billaghwi fi aimanikum, pada sumpah-sumpah kalian yang tidak ada maksudnya. Ketika ayat ini turun, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ayat ini fi qaulir rajul adalah pada ucapan seseorang, la wallah, tidak demi Allah, wa bala wallah, iya demi Allah, wa kalla wallah, sekali-kali tidak demi Allah. Jadi ini perkataan orang Arab, Bapak Ibu. Kalau di kita jarang, ya, hampir kita nggak ada wallahi taala, nggak ada. Tapi kalau orang Arab banyak. Wallahi ya akhi ana dzhabtul yaum ila makan kadza faraitu kadza wa kadza, itu sering. Ketika ditanya, "Kaifa haluka ya akhi hal yaum hal anta zurta hadzal mustashfa?" Wallahi ya akhi ma indi. Jadi dikit-dikit wallah, ya. Nah, itu kalau orang Arab itu sumpah yang tidak ada maksud bersumpah, itu namanya al-yaminul laghwu, ya. Seperti itu. Yang kedua, al-yaminul munaqadah. Al-yaminul munaqadah adalah sumpah yang terlaksana, sumpah yang terjadi. Wahiyal yaminul lati yaqsiduhal halif, yaitu sumpah yang memang orangnya itu berniat untuk sumpah. Wa takunu alal mustaqbali minal af'al, dan terjadi pada perbuatan-perbuatan di masa akan datang. Nah, inilah sumpah yang terjadi. Sumpah seperti ini wajib ditepati. Kalau misalnya enggak ditepati, maka wajib membayar kafarat. Kembali kepada surat Al-Maidah 89, Allah mengatakan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian pada sumpah-sumpah kalian yang tidak ada maksudnya. Walakin, tetapi, yu'akhidhukum, Allah menghukum kalian bima aqadtumul aiman, dengan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Jadi kalau sumpah yang disengaja, demi Allah saya akan melakukan ini, tapi kalau tidak dilakukan, maka wajib membayar kafarat, nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, al-yaminul ghamus, ya, al-yaminul ghamus. Yang pertama al-yaminul laghwu, yang kedua al-yaminul munaqadah, ini yang kita bahas nanti. Yang ketiga adalah al-yaminul ghamus, ini yang perbuatan dosa besar. Wahiyal yaminul kadzibah. Jadi al-yaminul ghamus itu sumpah dusta, allati tahdhimu bihal huquq, yang tujuannya untuk mengambil hak orang lain, ya, atau sumpah yang tujuannya untuk menipu atau mengkhianati. Nah, jadi sumpah ini pelakunya tahu bahwa dia itu berdusta dalam sumpahnya. Ini termasuk dosa besar. Dan sumpah seperti ini enggak terjadi, juga tidak ada kafaratnya.
Kenapa? Li'annaha a'dhamu min an tukaffar. Karena sumpah seperti ini jauh lebih besar dosanya daripada sekedar dihapus dengan kafarat. Jadi nggak ada kafaratnya karena tidak mempan, dosa besar masalahnya ini. Nah, karena dia dosa besar, maka wajib bertaubat. Satu-satunya cara agar diampuni oleh Allah adalah bertaubat. Satu. Yang kedua, waraddil huquqi ila ashabiha, mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Idza tarattaba 'alaiha dhaya'u huquqin, kalau memang dengan sumpahnya yang bohong ini dia itu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, di samping bertaubat harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, ya percuma, nggak ada gunanya tobat, ya. Kayak kita misalnya punya hutang sama orang, bersumpah demi Allah sudah saya sahuri tapi belum. Nah, itu meskipun tobat ya tidak diterima sama Allah Ta'ala sampai harus mengembalikan hak yang menjadi milik orang lain. Kenapa disebut al-yaminul ghamus? Disebut al-yaminul ghamus li'annaha taghmisu sahibaha fil itham. Karena sumpah ini menenggelamkan, ya, menenggelamkan pemiliknya ke dalam dosa. Thumma fi nari jahannam, setelah itu menenggelamkannya di dalam neraka jahannam, wal iyadzu billah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 94, wala tattakhidhu aymanakum dakhalam bainakum. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalam bainakum, artinya janganlah kalian menjadikan sumpah kalian dakhalan, sebagai alat menipu di antara kalian. Fatazilla qadamum ba'da thubutiha, sehingga kaki itu tergelincir dalam neraka. Ba'da thubutiha, setelah dia tegak kokoh. Wa tadzuqus su'a, dan kalian pun merasakan kesulitan di neraka. Bima sadattum an sabilillah, karena kalian menghalangi dari jalan Allah. Walakum adzabun azim, dan bagi kalian azab yang pedih. Ini ayat An-Nahl 94 tentang besarnya dosa al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Nabi SAW bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, ya. Syirik kepada Allah itu kita sholat, zakat, puasa, tapi kalau pingin kebal, datang ke kuburan, ambil tanah kuburan disimpan biar kebal. Nah ini. Atau kita pengen kaya, datang ke Gunung Kawi misalnya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirik ketika kita itu mentaati siapapun, pimpinan, suami, orang tua, kalau itu jelas-jelas maksiat. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, mereka menjadikan para rahib mereka, para orang alim mereka, ya. Jadi ahbar itu jamak kata habr, alimnya ahlul kitab. Sementara ruhban jamak kata rohib, itu ahli ibadah, ahlul kitab. Jadi mereka menjadikan para ahbar dan para ruhban arbabam min dunillah, sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, datang waktu itu Adi bin Hatim yang masih Nasrani agamanya. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, innana lasna na'buduhum, kami nggak pernah nyembah mereka. Jadi kami itu nggak pernah nyembah kepada yang namanya ahbar, para rahib, para pendeta. Karena yang difahami Adi bin Hatim, yang namanya nyembah atau ibadah itu hanya fokus pada sujud, sholat, ya. Adapun selain itu tidak. Nah, maka Nabi SAW menjelaskan, bukankah ketika mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah, atau ketika mereka menghalalkan yang diharamkan Allah kebalikannya, kemudian kalian mengikuti? Kata Adi bin Hatim, iya.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, maka itulah menyembah mereka. Jadi ini syirik dalam ketaatan. Kalau jelas-jelas masalah ini menyalahi perintah Allah Ta'ala, kita tahu itu maksiat, tapi kita ikut saja, berarti kita menjadikan orang ini sebagai Tuhan. Syirik. Ada syirik dalam cinta, ada juga syirik dalam takut, ya, ketika takutnya itu menyalahi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik macam-macam. Di sini dosa-dosa besar kata Nabi, pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka bapak ibu nggih. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Ini dalil bahwasanya sumpah palsu termasuk dosa besar. Ketika orang tidak ada iman, gampang menjadi saksi atas kebatilan, ya. Dibayar berapa mau jadi saksi padahal dia tuh berbohong. Ya Allah, tidak takut ini nanti akibatnya di akhirat. Sekarang kafaratul yamin wa syurutu wujubiha. Kafaratnya sumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bagi hamba-hambanya yang namanya kafarat. Itu untuk apa sih? Untuk seseorang itu membebaskan sumpahnya, ya. Jadi Allah merahmati mereka. Di antara bentuk rahmatnya itu Allah memberikan suatu jalan untuk membebaskan sumpah. Dalam surat At-Tahrim ayat 2 Allah mengatakan, qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Allah telah mewajibkan atas kalian suatu cara untuk keluar dari sumpah. Kan begini Bapak Ibu, Nabi SAW itu pada tafsiran surat At-Tahrim, ya, pernah datang ke rumah salah satu istrinya yang bernama Sofia. Nah, ketika di Sofia ini beliau dikasih madu. Dikasih apa? Kasih madu. Nah, kemudian saat datang kepada Aisyah sama Hafsah, itu keduanya sepakat, nanti kalau dia datang kepada kita, ayo kita bilang, kok sampean bau getah pohon gitu, ya, bau getah pohon. Ya, yang namanya di antara istri-istri itu kalau cemburu biasa, nggih, ndak apa-apa, yang penting itu kan, yang penting nggak lebih daripada itu. Kalau cemburu biasa. Nah, ketika Nabi SAW datang ke Aisyah, loh, kok sampean bau getah pohon? Loh, iya tak? Enggak, gitu. Terus ketika datang ke Hafsah, kok bau getah pohon? Loh, iya tak? Enggak. Nah, sepakat. Ya wis, kalau begitu saya bersumpah tidak akan minum lagi madu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Allah telah mewajibkan atas kalian cara untuk menghalalkan sumpah-sumpah itu. Nah, caranya bagaimana? Ini lagi kita bahas. Nabi SAW mengatakan, man halafa ala yamin, barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah, fara'a ghairaha khairan minha, kemudian dia melihat yang lain itu lebih baik darinya. Misalkan dia bersumpah, demi Allah saya itu akan bersedekah hanya sebanyak 50 porsi makanan misalkan. Terus setelah itu dia kok melihat ketika rezekinya banyak, kok cuma 50, ya wis tak ganti 100 misalnya. Nah, ini kata Nabi, fara'a ghairaha khairan minha falyatiha. Ketika dia melihat yang lebih baik daripada itu, silakan ngambil yang lebih baik. Wal yukaffir an yaminihi, dan tetap membayar tebusan dari sumpahnya. Jadi kalau kita melihat kita sudah bersumpah, tapi selain itu ada yang lebih baik. Misalkan kita bersumpah, saya tidak akan sholat duha, kan tidak boleh kan? Nah, itu kita disuruh untuk mencari sumpah yang berpindah kepada yang lebih baik. Tapi karena ini sumpahnya sudah terjadi, tetap harus bayar kafarat.
Wa hadhil kafaratu, dan kafarat ini tajibu ala syakhs, wajib atas seseorang idza hanatha fi yaminihi, jika dia membatalkan sumpahnya, membatalkan atau tidak melakukan. Jadi hanatha itu bersumpah tapi tidak dilakukan. Kafaratnya apa? Bisa memilih, ya, bisa memilih memberi makan 10 orang miskin. Masing-masing orang miskin itu setengah sok dari makanan. Setengah sok berapa Bapak Ibu? Satu sok berapa Pak Elias? Satu sok. Satu mut itu segini, segini satu mut. Satu mut itu berapa Pak Haji segini? 6 gram. 6 on ya. 600 gram ya. Jadi kalau segini ini satu mut 600 gram. Kalau 4 kali itu satu sok. Nah biasa kita mengeluarkan zakat fitrah itu kan antara 2,5 kilo sampai 3 kilogram kan. Setengahnya berarti 1,5 kilogram. Nah ini kalau orang yang bersumpah kemudian dia tidak menjalankan sumpahnya itu, dia harus bayar kafarat. Pertama kali adalah memberi makan berapa orang miskin tadi? 100 dalam 10. Masing-masing orang berapa? Dalam satu sok. Setengah sok. Kalau mau satu sok enggak apa-apa, jauh lebih baik ya. Tapi di sini adalah nisfu sa'in minat to'am, setengah sok dari makanan. Satu sok itu 4 mut, kurang lebih 3 kilograman. Nah berarti kalau setengah sok berapa? 1 kilogram setengah. Atau kiswatu asyarati masakin, kalau tidak memberi makan bisa atau dengan memberi pakaian 10 orang miskin. Likulli wahidin thawbun yujzi'uhu fis sholah, masing-masing orang satu pakaian yang bisa digunakan untuk sholat. Berarti baju koko sama sarung atlas bisa buat sholat ya? Seperti itu. Ini yang pertama. Atau ini yang kedua, kalau itu tidak menjalankan yang tadi, itqu raqabatin mu'minatin salimah, memerdekakan budak beriman yang salimatin minal uyub, yang bebas dari aib ya. Jadi memerdekakan budak muslim yang bebas dari aib, ndak buta, ndak cacat, ndak terpotong kakinya, ndak terpotong jarinya ya. Ini yang kedua. Faman lam yajid syai'an min hadhihi thalatha al-madhkurah, kalau 3 yang tadi nggak bisa memberi makan, nggak bisa memberi pakaian, nggak bisa apa yang ketiga? Memerdekakan budak, maka jalan terakhir adalah shoma thalathata ayyam, puasa 3 tahun. Berapa? 3 hari. Thalathata ayyam ya, puasa 3 hari berturut-turut Bapak Ibu. Kembali kepada surat Al-Maidah 89, Allah mengatakan walakin, tetapi Allah yu'akhidhukum, menghukum kalian, bima aqadtumul aiman, dengan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Kalau enggak dijalankan, fakafaratuhu, maka tebusannya it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka, yaitu pakaian yang untuk 10 orang juga bisa digunakan sholat. Kalau baju koko saja tidak bisa, bawanya apa ayo? Jadi harus lengkap ya, seperti itu. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak, yaitu budak beriman yang selamat dari aib. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan, fasyamu thalathati ayyam, maka berpuasa 3 hari. 3 hari berturut-turut. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Jangan sembarangan bersumpah demi Allah nanti saya akan begini, enggak dijalankan sampai bertahun-tahun, dosa. Minimalnya kalau tidak bisa itu ya berpuasa 3 bulan 3 apa? 3 hari berturut-turut. Jadi jangan mentang-mentang enak-enakan apa?
bersumpah kemudian nggak dilaksanakan dan bayar kafaratnya, itu dosa itu. Al-an sekarang syurutu wujubi kafaratil yamin, ya, syarat wajib menebus sumpah. Syarat pertama, ya, jadi sumpah yang perlu dibayar kafaratnya itu yang bagaimana? Yang pertama adalah antakunal yaminu munaqodatan, hendaknya sumpah yang benar, yang terjadi. Tadi kan ada 3 macam sumpah, ada al-yaminul laghu, ada al-yaminul munaqadah, terus ada al-yaminul ghamus. Untuk al-ghamus sama untuk al-yaminul laghu ini tidak ada kafaratnya. Kalau yang al-yaminul laghu tidak apa-apa, tapi kalau al-yaminul ghamus harus tobat kepada Allah karena dosa besar. Nah, adapun yang nanti harus dibayar kafaratnya adalah yang mana? Yang kedua, ya, yaitu al-yaminul munaqadah, sumpah yang terlaksana. Yaitu jika seseorang memang bersumpah akan melakukan suatu perkara di masa akan datang, tapi kemudian tidak dilaksanakan. Dan sumpah ini tidak terjadi kecuali dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat Allah. Dengan wajah Allah misalkan, demi wajah Allah, demi rahmat Allah, seperti itu, ya, atau demi Allah langsung seperti itu. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, an yahlifa mukhtaron, jika dia bersumpah itu atas pilihan sendiri, ya, bersumpah atas pilihan sendiri. Karena kalau orang bersumpah karena dipaksa, ya ini tidak terjadi, karena innamal a'malu binniyat, ya, amal itu tergantung kepada niatnya. Ini bukan niat kita dipaksa, tidak terjadi. Apalagi Nabi SAW mengatakan rufi'a an ummatil khata' wan nisyanu wa mastukrihu alaih, diangkat, dihilangkan dari umatku kesalahan, sesuatu yang mereka lupa, terus sesuatu yang mereka dipaksa. Jadi kalau orang itu lupa kemudian salah atau dipaksa, itu tidak ada hukumnya. Syarat yang ketiga, an yahnitha fi yaminihi. Yang ketiga itu dia tidak menjalankan sumpahnya. Misalkan dia bersumpah akan meninggalkan sesuatu, demi Allah saya nggak akan merokok lagi misalnya. Kok tiba-tiba merokok? Berarti harus wajib berpuasa 3 bulan berturut-turut dalam 3 hari, ya. Oh iya, tapi jangan 3 hari dulu, ini yang paling rendah. Kalau nggak bisa memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak, baru kita pergi ke puasa 3 hari. Jadi ini sifatnya pilihan, jangan langsung ngambil yang paling rendah, ya, seperti itu. Atau dia bersumpah untuk mengerjakan sesuatu, tapi nggak dikerjakan. Demi Allah saya akan membelikan sampean sepatu misalkan, tapi nggak dibeli-belikan, ya. Nah, kalau memang akhirnya dia tidak punya uang, berarti harus membayar kafarat ini. Terus bagaimana kalau orang itu bersumpah ada pengecualiannya? Demi Allah saya akan membelikan, insya Allah, seperti itu. Nah, kalau ada insya Allahnya, maka tidak ada kafarat. Nabi SAW mengatakan, man halafa, barang siapa bersumpah, faqala insya Allah, maka dia mengucapkan insya Allah, lam yahnaf, maka dia tidak, istilahnya tidak perlu membayar kafarat ketika tidak menjalankannya, karena dia insya Allah jika Allah berkehendak, seperti itu. Sekarang naqdul yamini wal hinthi fiha. Hukum asal Bapak Ibu, naqdul yamin wal hinthi fiha itu membatalkan sumpah dan kafaratnya, ya. Hukum asal, orang yang bersumpah itu harus menepati apa yang dia ucapkan, ya.
Tetapi kadang-kadang orang itu membatalkan sumpahnya karena keterpaksaan, karena suatu hal yang darurat, atau karena maslahat. Ya, seperti itu. Yang pertama, an yakuna naqdul yamini wajiban. Yang pertama itu membatalkan sumpah hukumnya wajib. Kapan membatalkan sumpah hukumnya wajib? Misalnya jika seseorang bersumpah untuk meninggalkan suatu kewajiban. Demi Allah saya tidak akan sholat, tidak boleh. Ya, atau bersumpah demi Allah saya nggak akan nyambung silaturahim. Ya, demi Allah saya akan berzina, naudzubillah, tidak boleh. Demi Allah saya akan minum khamr. Nah, kalau seperti ini wajib ditinggalkan dan wajib bayar kafarat. Kenapa? Karena dia bersumpah untuk suatu dosa, bersumpah untuk melakukan maksiat, sumpahnya terjadi tapi haram dilaksanakan. Wajibnya dia mencari yang lebih baik tapi bayar kafarat. Yang kedua, an yakuna naqdul yamini haraman. Jika membatalkan sumpah itu hukumnya haram. Misalkan seseorang itu bersumpah untuk melakukan kewajiban. Demi Allah saya akan sholat berjamaah, ya, saya akan sholat 5 waktu berjamaah. Nah, dia kan bersumpah kan bagus. Nah, kalau seperti ini maka membatalkan sumpahnya hukumnya haram. Seperti itu. An yakuna naqdul yamini mubahan. Yang ketiga, jika membatalkan sumpah itu hukumnya mubah. Ya, misalkan dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang mubah atau meninggalkan sesuatu yang mubah, ini tetap masing-masingnya semuanya harus membayar kafarat. Tetapi untuk yang sumpah untuk melakukan perbuatan dosa, ya wajib dibatalkan, diganti yang lebih baik sama bayar kafarat. Kalau bersumpah untuk tadi melaksanakan yang wajib, mau dibatalkan tidak boleh, harus dijalankan karena ini wajib. Insya Allah demikian. Kemudian sumpah yang dibolehkan dan sumpah yang dilarang. Sumpah yang dibolehkan Bapak Ibu yaitu bersumpah dengan nama Allah dan sifatnya. Wa wajhullah, demi wajah Allah. Wa azamatullah, demi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan selain nama Allah, demi Ka'bah, demi Nabi, demi Jibril, ya tidak boleh. Itu syirik, ya. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bersumpah dengan bapaknya Khattab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah Allah telah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Tidak boleh, karena orang-orang jahiliyah dulu biasa bersumpah dengan nama nenek moyang. Nah, kata Nabi, man kana halifan, barang siapa bersumpah, falyahlif billah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah, auliyasmut, atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, kanat yaminun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah sumpah yang biasa diucapkan Nabi, la wa muqallibal qulub, itu sumpahnya Nabi, tidak, demi Rob yang membolak-balikkan hati. Ya, seperti itu. Termasuk sumpah yang dilarang, bersumpah bi annahu yahudiyun au nasrani, tidak boleh. Bersumpah bahwa dia itu seorang Yahudi atau Nasrani. Nabi SAW bersabda, man halafa, barang siapa bersumpah, faqal, kemudian mengatakan, inni bari'um minal Islam, saya ini telah berlepas diri dari Islam. Fa in kana kadziban fa huwa kama qal, kalau dia berdusta maka seperti itu ucapannya. Ya mungkin kalau berdusta enggak sampai kufur gitu kan. Wa in kana shadiqan, kalau dia memang sumpahnya benar,
falan yarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Jadi tidak boleh, kecuali kalau dia dipaksa, kalau dia mungkin disuruh murtad misalkan, kalau nggak begitu dibunuh, sementara dia punya banyak anak, punya banyak tanggungan. Nah, kalau seperti ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tumakninah dengan iman. Ya, makanya dia memilih mengucapkan perkataan kufur atau melakukan perbuatan kufur selama hatinya mutmainnah dengan iman, maka tidak menjadi masalah. Makanya Nabi mengatakan fa in kana kadziban fa huwa kama qala, kalau dia berdusta dengan sumpahnya maka seperti yang dia ucapkan, tidak menjadi masalah maksudnya. Wa in kana sadiqan, tapi kalau dia benar, falan yarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Seperti itu. Berkaitan dengan orang yang diperintah untuk melakukan perbuatan kufur, Bapak Ibu, itu lebih bagus mana? Ya ta'awwal atau kita memilih mati misalkan. Jadi kalau ada orang, dia tidak boleh lewat situ, kecuali seperti dalam hadis dzubab, hadis lalat itu kan Nabi SAW mengatakan dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Orang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Sudah pernah dengar Pak Haji? Sudah pernah dengar nggih? Iya. Jadi ketika Nabi ditanya, karena ada orang mau lewat ini, mau tujuannya ke sana begitu kan, terus melewati suatu kampung. Di kampung ini ada berhala. Setiap orang yang mau lewat tidak boleh lewat kecuali memberikan kurban sesajen kepada berhala ini. Orang pertama bilang, ya, ketika mereka mengatakan qarrib walau dzubaban, kan disuruh berkorban, kan saya tidak punya apa-apa yang tak korbankan. Wis tidak apa-apa, meskipun kamu korban lalat lo tidak apa-apa gitu kan. Nah, orang pertama dia karena lahir batin akhirnya berkorban lalat, selamat tapi masuk neraka. Orang kedua bilang, wah saya tidak mau berkorban kalau bukan hanya buat Allah. Dia dibunuh, akhirnya dia pun mati masuk surga. Nah, tadi sudah dikatakan dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara kalbunya itu tetap tumakninah dengan iman, tidak menjadi masalah. Seperti Ammar bin Yasir, disiksa sampai disuruh mencaci Nabi, baru berhenti siksanya, terus berjumpa dengan Nabi SAW. Ammar bertanya, wahai Nabi, tadi saya itu disiksa sama orang kafir gitu kan. Nah, mereka nggak berhenti menyiksa sampai saya mencaci engkau. Kata Nabi, terus bagaimana kamu melihat hatimu? Tetap tumakninah dalam iman. Kata Nabi SAW, fa in adu fa'ud, jika mereka kembali menyiksa kamu, kembalilah untuk mencaci aku, tidak masalah, selama hatinya tetap tumakninah dalam iman. Tapi yang menjadi permasalahan di sini, lebih afdol mana? Kita ya ta'awal melakukan seperti yang dilakukan Ammar, atau memilih tetap disiksa, atau memilih tetap dibunuh. Nah, ini tergantung kepada kondisinya. Kalau misalkan orangnya seperti Imam Ahmad, ya kan pernah ada fitnah, beliau diperintahkan untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, iya kan? Orang-orang para ulama yang lain tuh banyak tidak kuat disiksa, tapi Imam Ahmad tidak mau. Sampai kata orang yang mencambuk itu, andaikan saya nyambuk gajah sudah mati gajahnya itu gitu. Sabar, dicambuk terus, tapi beliau nggak mau mengucapkan Al-Quran sebagai makhluk, adalah makhluk. Akhirnya beliau dinobatkan sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nanti bapak-bapak juga seperti itu misalnya. Jadi di sini Imam Ahmad itu karena beliau seorang imam besar, andaikan kemudian ya ta'awal, dia mengatakan meskipun terpaksa Al-Quran adalah makhluk, bahaya. Karena beliau imam besar yang diikuti banyak orang, nanti semua orang bisa-bisa menganggap Quran adalah makhluk. Makanya beliau memilih bersabar, disiksa terus ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar.
Seperti itu pula misalnya ada orang kaya, dia mempunyai banyak proyek Islam, di sana ada sekolahan yang dia, di sana ada panti asuhan, di sana ada apa, bangun masjid apa. Intinya kalau dia meninggal itu madharatnya jauh lebih besar. Nah kalau seperti itu lebih bagus ya ta'awwal biar selamat dan masih hidup. Tapi kalau misalnya dia itu orang biasa, mati ndak mati sama aja, nggak ada tanggungan, nggak ada, mending mati aja biar masuk surga, ya kan? Seperti itu. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Hukumnya fidyah orang sakit yang tidak mampu, apakah tetap membayar fidyah, Ustaz? Orang sakit yang tidak mampu puasa ta? Orangnya lumpuh. Lumpuh. Puasa terus, maksudnya Anda bisa puasa. Bayar fidyah. Kondisi puasa. Apakah tetap membayar fidyah atau bukan? Ya. Orangnya sakit dan lumpuh gitu ya. Iya. Tapi masih maksudnya masih normal, ndak pikun gitu ndak? Ya pikun, Ustaz. Pikun. Oh iya. Umur berapa Pak kira-kira? Kira-kira 60-an. 60-an. Kalau memang jelas pikun maka tidak wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena orang yang pikun itu yang sudah ndak punya rufi'anul qalam kan termasuk, karena sudah akalnya ndak ada gitu loh. Kecuali kalau dia sakit keras, penyakitnya akut tapi masih sadar. Jadi untuk orang yang sudah sangat tua tapi masih waras ya, masih maksudnya ndak hilang akal, ndak pikun, cuma dia sakit ya, sangat tua atau ndak sakit, atau sakit yang ndak mungkin sembuh dan masih ada akalnya, kalau seperti itu wajib membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan ya setiap hari itu 1 mud ya, 1 mud segini selama 30 hari. Bisa dibayarkan bleng di depan, bisa dibayarkan tiap hari, bisa dengan langsung mengundang 30 orang miskin dikasih makan. Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kan termasuk sahabat yang umurnya panjang ya. Jadi umurnya panjang sampai sepuh, dia tidak kuat berpuasa. Makanya dia kemudian mengundang 30 orang miskin, kemudian dikasih makan dalam 1 hari. Ya, seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan sudah pikun, ya kalau sudah pikun maka tidak ada fidyah, tidak apa-apa, karena dia sudah rufi'a anhul qalam. Seperti itu. Jelas Pak Nggih? Terus boleh nggak seandainya zakat yang kita keluarkan dikasihkan orang yang sakit, katakan orang tua itu tadi, apakah boleh? Misalkan mertua, Ustaz. Mertua, zakat diberikan kepada mertua. Iya, sebetulnya mertua itu tanggungan kita. Jadi zakat itu diberikan kepada selain tanggungan kita, gitu loh. Kan ada yang namanya nafaqat, ya kan? Nah, orang-orang yang wajib kita kasih nafkah, istri kita, anak kita, orang tua kita, itu tidak boleh dikasih zakat. Dan andaikan ya zakat itu kita berikan kepada mereka karena mereka itu berhak mendapatkannya, tetap itu tidak boleh menggugurkan nafkah kita. Misalkan kita punya zakat, ya kita keluarkan tiap tahun, ya kan? Kita juga memberi nafkah mereka setiap bulan. Nah, itu tidak apa-apa berikan zakatnya, karena memang seperti itu, tapi tidak menggugurkan nafkah tetap dilaksanakan, diberikan kepada mereka. Insya Allah demikian. Tapi hukum asal zakat itu untuk selain tanggungan-tanggungan kita. Masa anak kita dikasih dari zakat atau mertua atau apa? Tapi ada mengatakan boleh selama tidak menggugurkan nafkah. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam. Jelas Pak Nggih? Nggih. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Waktunya sudah habis. Semoga pertemuan kita mendatangkan barokah buat kita semua Bapak Ibu dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.